Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Febriani dengan NIM 2108955 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021 dari Kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis saya, yaitu lampu tidur daya rendah berteknologi tinggi. Adapun deskripsi usahanya, yaitu lampu tidur ini didesain dengan daya rendah berteknologi ini terbuat dari lampu LED yang diaktifkan dengan daya maksimum 3 watt. Agar daya yang dikonsumsi rendah, maka lampu ini tuh memiliki beberapa keunikan, di antaranya itu dapat dinyalakan dan dimatikan dengan cara memanfaatkan aplikasi yang ada di smartphone dan dapat memvariasikan warna cahaya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Lalu berikutnya ada strategi pemasaran untuk lampu ini yang ada 4 strateginya. Yang pertama itu pengembangan usaha dagang. Jadi strategi pemasaran ini melalui usaha dagang. Lalu yang kedua itu ada pengembangan wilayah pemasaran. Jadi untuk wilayah pemasaran ini tidak hanya fokus pada satu titik, namun akan dikembangkan ke beberapa wilayah. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan promosi. Nah, untuk kegiatan promosi ini akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu melalui secara langsung dan yang kedua itu melalui sosial media. Nah, untuk sosial media ini nanti akan melalui Instagram untuk pemasarannya, lalu yang berikutnya itu secara langsung akan dilakukan melalui door to door ke rumah warga. Lalu selanjutnya itu ada strategi penetapan harga. Nah, untuk strategi penetapan harga di sini akan sebanding dengan kualitas yang diberikan. Sebelum kita melakukan pemasaran, sebaiknya kita melakukan riset market, di mana riset market di sini tujuannya itu untuk mengetahui keadaan pasar yang berkaitan dengan produk, harga produk, dan pesaing di sekitar lingkungan. Setelah itu, setelah melakukan riset pemasaran, lalu perencanaan seperti alat, bahan, dan kemasan yang memang mendukung keberadaan produk tersebut. Nah, selanjutnya itu setelah kita melakukan analisis, setelah kita melakukan riset market, maka kita lakukan analisis market mulai dari pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar 4, dan terakhir yaitu pasar 5. Nah, berikutnya itu ada peluang usaha. Nah, untuk peluang usaha di sini, yang pertama itu belum ada yang menjalankan usaha yang sama di sekitar lokasi kampus. Karena saya merencanakan untuk pemasaran di sini akan dipasarkan melalui lokasi di sekitar kampus, yaitu kampus Universitas Jenderal Sudirman yang terletak di Purwokerto. Yang kedua itu konsumen yang menjadi target adalah mahasiswa dan masyarakat umum. Mengapa? Karena mahasiswa akan pasti memerlukan lampu tidur untuk tidurnya agar menjadi tenang. Maka lampu tidur di sini sangat pas untuk mahasiswa dan juga masyarakat umum. Terus yang terakhir itu harga yang bersaing itu sangat terjangkau bagi masyarakat umum. Mengapa? Karena harga yang diberikan itu akan sebanding dengan kualitas yang diberikan. Lalu ada metode pelaksanaan. Untuk metode pelaksanaan di sini yang pertama itu ada rancangan alat, nanti di sini ada alat-alat apa saja yang diperlukan. Terus yang kedua itu ada rancangan bahan. Untuk rancangan bahan juga ada beberapa bahan-bahan yang akan diperlukan untuk pembuatan lampu tidur tersebut. Lalu yang ketiga itu ada tahap pembuatan. Pada tahap ini ada langkah-langkah pembuatan lampu tidur tersebut. Yang keempat itu ada estimasi biaya, di mana estimasi biaya di sini itu adalah rancangan biaya yang kemungkinan akan dikeluarkan untuk pembuatan lampu. Dan keenam itu ada laba, keuntungan yang diperoleh. Lalu ada penetapan harga untuk produk lampu, dan terakhir itu ada lokasi usaha. Nah, yang pertama itu ada rancangan alat. Pada pembuatan lampu ini, rancangan alatnya itu yang diperlukan yang pertama itu ada obeng, penggaris, tang, cutter, sarung tangan, palu, solder, dan gunting. Nah, adapun rancangan bahannya yang pertama itu ada lampu LED, kabel, cat warna, saklar, kawat,
kain, benang, lem fox, mur, baut, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada rancangan pembuatan. Nah, untuk rancangan pembuatan ini ada 6 tahap. Yang pertama itu ada persiapan bahan, lalu penggambaran desain lampunya, lalu pengukiran untuk tempat lampunya, keempat ada pengamplasan agar lampunya itu terlihat, agar lampunya itu halus, untuk tempat dudukannya, lalu ada pewarnaan agar lampunya terkesan unik dan menarik, sehingga dapat menambah daya tarik para pembeli. Dan terakhir itu ada pemasangan dudukan dan lampu. Nah, selanjutnya itu ada estimasi biaya yang diperlukan. Nah, untuk estimasi biaya yang diperlukan di sini, yang pertama itu ada peralatan penunjang, itu sebesar 1.500.000, lalu ada bahan habis pakai itu sekitar 3 juta, lalu yang ketiga itu ada perjalanan untuk pembuatan dan survei alat itu sekitar 6.500.000, lalu ada administrasi, laporan, tinta, poster, dan web itu sekitar 2 juta, sehingga total estimasi biaya yang akan diperlukan untuk pembuatan tersebut sekitar 13 juta rupiah. Lalu untuk jadwal kegiatannya, yang pertama itu ada observasi pasar, itu pada bulan pertama, lalu pada bulan kedua itu pembelian alat dan bahan, pada bulan ketiga itu pembuatan alatnya, dan terakhir itu pemasaran pada bulan keempat. Sehingga timeline untuk pembuatan produk di sini akan membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Nah, selanjutnya itu ada penetapan harga. Untuk penetapan harga di sini, saya merencanakan untuk memproduksi 8 buah lampu tidur dalam 1 bulan. Sehingga total biaya yang diperlukan itu 13 juta untuk 8 kali 80.000 buah lampu produksinya. Nah, untuk harga per buahnya berarti itu total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Total biaya produksi yang tadi dikeluarkan itu sebesar 13 juta, lalu dibagi dengan 80, sehingga 162.500. Nah, lalu keuntungan yang saya akan rencanakan itu sebesar 37.500. Lalu harga jual di sini menjadi Rp200.000 per buahnya. Selanjutnya yaitu adalah keuntungan per bulan. Nah, untuk keuntungan per bulan di sini ada harga jual dikurangi dengan harga produksi. Untuk harga jual di sini, harga per buahnya 200.000 dikalikan dengan jumlah produksinya 80 menjadi 16 juta rupiah. Lalu ada harga produksinya itu 162.500 dikalikan dengan jumlah produksinya itu 80, sehingga total itu 13 juta rupiah. Sehingga keuntungan yang diperoleh itu 16 juta dikurangi dengan 13 juta. Sehingga diperoleh 3 juta ribu per bulan. Nah, terakhir itu ada lokasi usaha. Untuk lokasi usaha ini saya akan dilaksanakan di dekat lingkungan masyarakat, daerah strategis yang mudah dijangkau oleh semua orang. Contohnya itu di Supermall Purwokerto. Nah, adapun untuk desain produknya itu nanti akan seperti yang terlihat di layar presentasi kali ini. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk tabung gitu, dan ada yang memang diberikan dudukannya gitu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.